Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidupmu dan hidupku sedang diproyeksikan untuk kembali ke rancangan Allah semula, berarti kita mengerti bahwa orang-orang yang dipersiapkan untuk kembali ke rancangan Allah semula adalah produk yang akan dipersilahkan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang itu pasti adalah orang-orang yang punya outstanding character di dalam hidup mereka. Orang-orang seperti itu pasti adalah orang-orang yang bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang memang semenjak dia hidup dan menyadari bahwa hidupnya adalah produk dari tebusan Allah itu sendiri, maka dia mulai menggarap hari hidupnya dengan serius, dengan fokus, dengan penuh semangat untuk kembali ke rancangan Allah semula. Itu bukan hanya slogan, tetapi terjadi dalam hidupnya. Dan percayalah saudaraku, orang-orang yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki karakter bangsawan surgawi, bermental bangsawan surgawi, dan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dimau oleh Bapa. Setuju ya hal itu ya? Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua fokus kepada bagaimana mental seorang bangsawan surgawi itu seperti apa. Kalau kita lihat di dalam era modern hari ini, saudaraku, segala sesuatunya begitu cepat, begitu instan. Semuanya bergulir begitu luar biasa dan luar biasa cepat, saudaraku. Di dalam percepatan teknologi dan kemajuan zaman ini ada plus ada minusnya. Plusnya adalah bangsa kita atau dunia hari ini maju sekali. Kita bisa menikmati berbagai kemudahan melalui percepatan teknologi ini atau zaman yang maju ini. Tetapi kalau kita amati sebagai pemimpin-pemimpin generasi di zaman ini, kita mulai melihat ada negatifnya loh. Apa yang menjadi negatifnya, saudaraku? Dunia modern hari ini mencetak mental instan. Betul ya saudaraku ya? Semua, kalau kita lihat generasi yang dilahirkan, kebanyakan mereka terpenjara di dalam mental instan. Segala sesuatu yang dia lakukan, coba ya, scroll sosial media itu kan scroll. Itu juga cepat, semuanya cepat, saudaraku. 1-2 detik, scroll. Dunia menghajar untuk cepat, tapi dunia kehilangan mental yang baik dalam generasinya yang dilahirkan. Akhirnya, semua generasi maunya cepat, tapi tanpa proses. Maunya cepat, tapi tidak mau punya tekanan. Itu yang dihasilkan. Coba lihat generasi sekarang. Susah. Kerja repot dikit ditekan sama atasannya, keluar dia. Kenapa? Karena memang begitu zaman sekarang ini. Tidak dipersiapkan mental seperti dulu. Kalau dulu beda. Mau dihajar, diinjak kayak apapun di tempat kerja, dia tetap bertahan. Karena mentalnya memang sudah kuat. Terbiasa dari kecil. Kalau zaman sekarang tidak, saudaraku. Tapi ingat ya, Yesus memanggil atau memberi panggilan kepada setiap orang percaya. Baik di zaman dulu sampai hari ini, di zaman ini dan ke depan nanti. Itu terdapat dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari dan mengikuti aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan itu perintah yang harus dilakukan. Dan perintah ini, saudaraku, bukan untuk orang yang lembek. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada para calon bangsawan surgawi untuk punya mental baja. Mental yang ditempa, bukan mental yang rapuh. Dikit-dikit hancur, dikit-dikit healing, dikit-dikit depresi, dikit-dikit burnout. Zaman sekarang kan begitu, dikit-dikit kerja baru 1 hari, healingnya 1 minggu.
habis waktunya saudaraku. Betul loh. Konsentrasi di depan laptop baru 5-10 menit. Healing scrolling sosmednya 1 jam. Habis sudah waktunya. Tapi itulah fakta dunia hari ini. Gak punya mental yang kuat ditempa. Maka apa kata firman Tuhan tentang mental baja itu? Dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu kata firman loh. Berarti menurut firman Tuhan, mental baja itu adalah mental yang tidak mudah mundur. Mental baja bukan berarti tidak pernah lelah loh saudaraku. Bisa lelah, mungkin juga lagi lelah. Tapi tidak menyerah mental itu di dalam kesesakan. Amin ya saudaraku. Mental yang tidak mudah mundur, itu kata firman. Mental baja menurut firman apalagi? Mental yang tetap di jalan yang benar meskipun sulit. Di depanmu ada gunung tinggi, ada kerikil tajam yang harus kau lewati. Lewati saja. Dalam Matius 7:14 Yesus berkata, Yesus tidak menjanjikan jalan mudah kepada kita, tapi Yesus menjanjikan jalan yang benar. Mental baja berarti punya ketaatan, memilih taat ketimbang kenyamanan. Coba generasi muda kalau dengar renungan ini, dengar baik-baik. Pilihlah ketaatan daripada kenyamanan. Artinya apa? Tetap setia, jalani dalam proses pergumulanmu. Meskipun menyakitkan, meskipun sulit, jangan pilih nyaman. Ada peribahasa yang berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Latih mentalmu. Jangan dikit-dikit ambruk, udah deh, gak bisa lanjut deh, selesai deh, hancur deh gue, udah deh, remuk deh gue. Nah itu dirubah saudaraku. Konsepnya mulai dirubah. Harus punya mental baja yang tetap di jalan yang benar meskipun sulit. Apalagi menurut firman mental baja itu? Roma 5 ayat 3-4 berkata, kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Dengar baik-baik saudaraku. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Mental baja lahir dari proses tahan uji. Bukan dari doa dan usaha 1 atau 2 kali saja. Tidak. Berproseslah. Sulit, tidak apa-apa, tekun. Jatuh, bangkit lagi. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit yang ke-8 kali. Amin saudaraku. Jangan cengeng. Jadi Kristen gak boleh cengeng. Karena kita akan ditempa dengan berbagai hal untuk memurnikan hidupmu dan hidupku sampai pikiran, perasaan, kehendak kita seperti Kristus itu sendiri. Baru kita mengalami pembaharuan budi setiap saat melalui ketekunan kita dalam hari hidup. Amin ya saudaraku ya. Maka jangan jadi Kristen cengeng, jangan jadi Kristen manja. Jangan jadi Kristen yang maunya instan dan dilompatkan dari semua masalah hidup. Punya masalah jangan cerai pernikahan. Lah itu orang-orang yang generasi instan kebanyakan begitu. Repot gak mau selesain masalah sama pasangan, cerai aja deh, gampang. Itu bukan jalan keluar, cerai. Di gereja lokalmu bermasalah dengan pelayan Tuhan yang lain, dengan jemaat yang lain, atau dengan gembalamu, atau dengan ketua-ketua konselmu. Jangan keluar dari gereja. Cari solusinya. Duduk bersama, menangis bersama, tertawa bersama. Itu yang saya sebut dengan mental yang terbentuk dari proses. Zaman sekarang enggak, dikit-dikit pindah gereja. Ingat loh, firman Tuhan berkata, kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Maka keluarga yang tahan uji adalah keluarga yang sudah memasuki kesengsaraan, musim kesengsaraan. Diproses di situ. Hasilnya menghasilkan keluarga yang tahan uji. Komunitas gereja atau apapun juga sama. Yang tersisa itu adalah orang-orang yang tahan uji. Amin saudaraku. Ciri-ciri mental baja di jalan salib itu apa? Yang pertama, dia tidak menyalahkan Tuhan di masa beratnya.
Orang yang mentalnya rapuh, saudaraku, cepat berkata, kenapa ya Tuhan izinkan ini? Di mana sih Tuhan? Kok gini caranya? Gimana sih Tuhan? Kok gak ada perlindungan atasku? Itu orang yang rapuh, cengeng. Kristen healing itu, sukanya healing aja dia hidupnya. Tapi Kristen-Kristen yang punya mental baja beda. Dia berkata, Tuhan pasti membentukku dari masalah ini. Aku mau cari apa yang perkenanan Tuhan atas masalah ini dalam hidupku. Karena aku tahu Tuhan sedang membentukku. Maka orang yang punya mental baja, konsepnya tidak nyalahin Tuhan di masa berat. Tapi dia mulai berkata, masa berat ini adalah berkat buatku. Karena Tuhan sedang bawa aku percepatan. Semakin punya mental yang berkualitas, karakter yang berkualitas, pikiran perasaan yang berkualitas. Amin ya saudaraku. Ciri mental baja, tidak lari dari penyangkalan diri. Artinya apa? Setiap hari kita harus sangkal diri, matikan ego diri. Setiap hari harus berkata tidak kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan hati Allah. Meskipun tubuhku mau ke kanan, tapi kalau Tuhan maunya ke kiri, aku lakukan ke kiri. Bukan mengikuti mauku, tapi mengikuti maunya Tuhan. Kristen itu menyangkal diri. Artinya apa? Mematikan segala kesenangan diri dan menggantikan kemauan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Sakit, gak apa-apa. Dimusuhi teman, gak apa-apa. Yang penting Tuhan senang dengan apa yang kita lakuin. Loh pastor, tapi aku biasanya dugem. Sekarang gara-gara aku mau ikut Tuhan, aku mau serius sama Tuhan. Sekarang aku gak mau dugem, diajakin teman-temanku dugem, aku gak mau. Sekarang aku ditinggalkan sama komunitasku, aku sendirian, aku gak punya teman. Gak apa-apa. Belajar berkata tidak kepada keinginan yang Tuhan tidak menikmati di dalamnya. Itu sangkal diri. Wih keren saudaraku. Orang yang bisa begini nih pilihan atas orang itu sendiri yang mau memilih untuk dia dieksklusifkan sama Tuhan. Gitu deh. Apalagi ciri-ciri mental baja. Tetap setia ketika tidak ada yang melihat. Dia setia kepada Allah bukan karena minta tepuk tangan manusia. Di mimbar-mimbar banyak kemunafikan saudaraku. Banyak topeng-topeng rohani. Banyak badut-badut rohani yang hanya berbicara tentang Tuhan tapi tidak pernah setia. Ketika tidak ada satu orang pun melihatnya, dia tetap tidak pegang hidupnya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Maaf saya katakan ini saudaraku. Saya katakan ini. Maka mental baja tidak butuh tepuk tangan manusia. Dia hanya mau taat karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak butuh dipuji manusia. Bukan karena dia hanya ingin memuji Allahnya melalui sikap hidupnya. Itu ciri-ciri mental baja. Dan ciri-ciri mental baja yang terakhir adalah tidak tumbang dalam penolakan dan kritik. Mengiring Yesus pasti dihabisi oleh dunia. Saya kasih tahu dulu saudaraku. Musuhmu banyak. Orang yang benci sama Anda semakin banyak. Betul. Saya sampai pernah ngomong saudaraku kepada orang-orang dekat saya. Dulu hidup saya ruwet, saya gak punya musuh. Hidup saya berantakan, nakal, tapi tidak ada musuh. Tetapi ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala, malah banyak orang yang tidak menyukai saya. Karena kebenaran yang saya sampaikan. Coba saudaraku. Tapi peduli amat, saya tidak peduli dengan itu semua. Dan saya tidak akan tumbang dengan orang yang membenci saya. Saya percaya kalian semua juga sama ketika membawakan hidup benar di hadapan masyarakat. Oh, tidak mudah saudaraku. Tuhan Yesus pun juga sama. Orang-orang yang beriman di zaman PLPB pun juga sama. Murid-murid Yesus juga sama. Tidak mudah ketika dia menghidupkan Kristus dalam hari hidupnya. Mementingkan perkara Allah dalam hidupnya. Oh, tidak mudah. Akan ada banyak kritik yang akan menghabisimu. Tetapi bangunlah mental bajamu dengan terima proses didikan Tuhan. Ingat ya, pelajaran hidup yang paling mahal itu datang dari didikan Tuhan. Dan didikan Tuhan itu seringkali tidak nyaman. Tetapi itu akan membentuk karakter ilahimu. Maka biasakan dirimu doa teratur, punya waktu saat teduh.
Baca firman konsisten. Matikan emosimu. Ya, matikan. Dengan cara apa? Firman, tenggelamlah dalam firman. Tenggelamlah dalam hadirat Allah. Disiplinlah hidup. Bangun struktur mental yang kuat dalam hari hidup. Jangan cengeng. Jangan dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut. Punya Tuhan kok. Ayo bangkit saudaraku. Ya, latih diri ini, hati ini tidak baperan saudaraku. Pelayan Tuhan tidak boleh mudah tersinggung. Army of God jangan cengeng. Jangan dikit-dikit baper. Jangan saudaraku. Dikit-dikit tersinggung, gak mau pelayanan. Dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit pindah gereja. Malu saudaraku. Diketawain orang di luar sana yang gak tahu Tuhan. Yang gak kenal Tuhan kita. Malu. Lu kok gak gereja lagi? Iya, ngambek sama pendetanya. Malu saudaraku. Kenapa gak gereja lagi? Udah gak mau pelayanan lagi. Lu kenapa? Males. Isinya orang-orang munafik. Lu gereja itu memang bengkel di situ. Betulin itu di situ semua. Orang-orang yang saling belajar untuk menyenangkan Tuhan. Bukan para malaikat di dalam itu. Amin gak saudaraku? Jadi udah deh, jangan baperan. Orang yang mudah sakit hati tidak bisa memikul salib. Dengar baik-baik. Karena salib lebih berat dari rasa tersinggungmu. Salib lebih berat daripada harga dirimu. Berat loh saudaraku. Maka fokuslah pada pengharapan kekal. Bukan emosi hari ini. Yesus bertahan karena melihat sukacita yang disediakan baginya. Maka mental baja lahir ketika seseorang melihat tujuannya jangka panjang. Bukan hari ini. Hari ini kau sengsara melayani Tuhan. Tapi kau lihat langit baru, bumi baru. Hari ini kau sengsara melayani Tuhan. Mengiring Kristus. Kau sengsara mengiring hati Bapa. Tapi kau lihat senyum Bapa di kekekalan suatu hari nanti. Kau akan terhibur. Maka ketika kau kecewa, pilih untuk tetap percaya. Ketika kau gagal, belajar bukan menyerah. Bangkit. Ketika kau diperlakukan tidak adil dari siapapun, tetaplah berbuat benar. Dan ketika orang lain jatuh, tetap jaga hatimu dan karaktermu. Dan ketika kau merasa lelah, saudaraku, kembalilah kepada Tuhan, bukan kepada perasaanmu. Amin saudaraku. Maka saya tutup dengan satu kalimat. Mental baja adalah bukti kematangan rohani seseorang. Mental baja bukan soal kuat ototmu, tapi kuat ketaatanmu. Jalan salib bukan jalan yang indah, tetapi jalan yang membuat kita serupa seperti Kristus. Orang yang mentalnya baja tidak lahir dari kenyamanan. Dengar baik-baik saudaraku. Maka bersyukur kalau hari ini hidupmu sulit. Pelayananmu sulit. Apapun yang kau lakukan sulit. Ingat, proses itu Tuhan izinkan supaya kau dan saya menjadi manusia-manusia outstanding yang bisa masuk ke langit baru, bumi baru suatu hari nanti. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati hidupmu dan God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.